Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok Selasa tanggal 17 Juni 2024. Tapi sebelum masuk 2025 ya. Udah 2025 ternyata ya. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Yang pertama seperti biasa kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG yang hari ini itu ditutup merah ya, 0,68%, walaupun tadi sempat hijau lumayan tinggi sih untuk IHSG, tadi sempat ke sini ya 7.200-an, tapi merah habis itu turun lagi. Agak di luar prediksi hari ini IHSG, tak kirain bakal efek banget ya untuk perang Timur Tengah. Hari ini ternyata nggak terlalu. Bahkan hari ini untuk indeks Asia itu didominasi hijau loh, hari ini tanggal 16 Juni ya. Ini coba kita cek untuk indeks Asia, bahkan untuk Nikkei itu naiknya lumayan tinggi 1,26%, kemudian Hang Seng juga naik 0,70%, Kospi naik 1,8% ya, cukup tinggi. Jadi sebenarnya hari ini untuk indeks Asianya naik sih, hanya IHSG aja nih yang mungkin hari ini lagi kurang bagus ya, 0,68%-an. Tapi indeks utama Asia hari ini hijau. Jadi semoga aja besok IHSG juga bisa rebound naik ya. Semoga aja. Cuman kita tetap pantau untuk nanti malam kondisi pasar Amerikanya gimana. Kalau misal pasar Amerikanya itu jelek, ya perlu hati-hati juga sih. Kalau kita lihat di sini untuk transaksi hari ini di IHSG, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, tanggal 16 Juni. Secara keseluruhan asingnya distribusi lumayan banyak di BRMS sama BBCA. Dan BRMS hari ini turun ya, turun lumayan dalam. Nanti kita coba cek untuk saham BRMS, net sell 263M untuk asingnya. Kemudian di BBCA hari ini net sell 239M keluar juga di saham BBCA, padahal udah nggak terlalu ramai dan net sell lumayan banyak ya. Antam juga hari ini hati-hati, asingnya mulai taking profit, ini 60M-an. Kemudian Bumi net sell 31M, Toba Adaro juga net sell. Dan ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing. Menarik ya, ada Bank BNI ini jarang-jarang RB cukup banyak asing hari ini, 205,6M. Ada apa ini di saham BNI? Nanti coba kita akan cek. Selain di saham BNI juga masuk di Bank Mandiri, 94M, dan kalau nggak salah hijau nggak ya untuk Bank Mandiri hari ini, nanti kita coba akan cek. Kemudian ASI, Telkom, AMMN lumayan rame hari ini, asingnya net 48M-an aja, dan AMMN itu kalau nggak salah longsor ya, hari ini turun lumayan dalam. Nilai transaksinya paling banyak itu AMMN, jadi sebenarnya hari ini cukup rame di AMMN, dan net buy untuk asingnya 48M, tapi harga sahamnya kalau nggak salah itu turun untuk sama AMMN ya. Nanti kita akan cek. Oke, itu untuk transaksi IHSG hari ini. Semoga aja besok mana ya? Ya mungkin pantau nanti malam untuk indeks Eropa Amerikanya gimana ya. Kalau untuk indeks Amerikanya bagus ya, mudah-mudahan bisa rebound naik untuk IHSG. Tapi kalau merah, supportnya sebenarnya masih lumayan dalam di 7.010-an ya, 7.010, itu area support untuk indeks IHSG. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi marketnya hari ini secara global gimana. Hari ini itu tadi pagi ya, kalau ngikuti minyak itu langsung dibuka hijau, tapi turun ya habis itu. Dan sampai video ini kita buat jam 18.26, ditutup minus bahkan ya untuk minyak, padahal tadi pagi open gap atas. Jadi untuk tadi pagi untuk crude oil ya, ini di bursanya minyak ya, NYMEX, open gap atas. Jadi di awal market itu opennya langsung di 76 ya, di 76 naik mendekati resistnya di 77, nggak bisa break.
gagal break, bukannya nggak bisa ya. Belum bisa breakout, habis itu turun dan sempat nyentuh supportnya di 71,9 dijaga, nggak jebol sih sejauh ini sampai sekarang ya, sampai jam hampir jam 7 malam waktu Indonesia Barat ini belum jebol untuk minyak ya. Jadi mungkin yang mau entry di minyak ini momennya lumayan bagus sih di area support ya 72 71 itu area support untuk crude oil dan ini WTI ya. Yang kita cek ini WTI 72,23 US dollar per barel. Jadi ya mungkin buat teman-teman yang tahu perkembangan gimana di Timur Tengah bisa ditulis di kolom komentar ya antara perang Israel sama Iran. Mungkin itu masih jadi faktor utama yang menggerakkan minyak, kemudian emas juga ya, itu masih jadi faktor utama mungkin untuk saat ini. Jadi kalau masih tegang ya disclaimer kalau mau masuk di minyak ya. Ya hati-hati aja kalau sampai jebol 71 ini supportnya balik lagi di 67. Oke, itu untuk harga minyak ya. Selanjutnya kita akan coba cek harga emas ya. Emas hari ini koreksi ya. Cuman trennya masih bullish dan belum sempat ke 3.500 ya. Mentok tadi itu naik cuma di 3.450-an ya, masih masih ya koreksi lah. Apakah trennya bullish atau enggak? Semoga aja sih turun ya, kalau kita main saham berharap aja turun, tapi ketidakpastian global kemudian ditambah lagi geopolitik, tambah lagi ya perang ya di Timur Tengah, Iran, Israel kalau terus memanas ya nggak menutup kemungkinan harga emas terus bisa naik lagi lebih tinggi kalau terus memanas ya. Cuman kalau bisa mereda sih ya semoga aja bisa mereda. Mungkin buat teman-teman yang ngikuti perkembangannya gimana bisa ditulis di kolom komentar. Sejauh ini sampai jam sekian ya kita lihat ada sentimen apa. Kalau di investing kayaknya ini nggak terlalu disorot ya untuk perang di Timur Tengah, tapi kita lihat aja sekilas ya. Transformasi BTN makin diakui dunia, berarti BTN bagus sentimennya. Kita lihat sekilas judulnya ya, mungkin kalau lebih detail ya bisa dibaca lagi nanti. Kita lihat lagi ke bawah, penurunan suku bunga The Fed dapat memperkuat. Oh, emang The Fed udah menurunkan suku bunganya? Kalau menurunkan ya bagus untuk saham. Coba kita lihat lagi lebih bawah. Ya ini sih mungkin penurunan suku bunga The Fed, yaitu semoga aja terrealisasikan dalam waktu dekat. Kita lagi lihat ke bawah, belum ada sih kayak KBLM berencana bagian dividen. Kalau nggak salah kemarin itu ada kesepakatan dagang ya antara Cina sama Amerika mata uang. Bank sentral Rusia menurunkan suku bunga utamanya. Ya, mungkin buat patokan aja teknikalnya ya untuk IHSG besok gimana. Kalau merah ya kalau mau entry, kalau mau sahamnya bagus aja ya. Tapi disclaimer, support kuatnya masih di 7.010, semoga aja untuk minggu ini nggak sampai jebol di bawah ini.
Dan nanti malam pantau untuk indeks Amerikanya gimana, itu bisa buat gambaran IHSG besok akan buka gimana. Oke, itu untuk indeks IHSG. Dan untuk saham yang pertama, coba kita akan cek dulu saham BBCA ya, saham perbankan seperti biasa. BBCA hari ini merah, bahkan asingnya net sell ya, hari ini hitungannya lumayan banyak keluar di BBCA. Kalau kita lihat nilai transaksinya cuman 500-an M dan net sell 239, ya lumayan banyak asing keluar hari ini di saham Bank BCA. Kalau kita lihat hari ini tanggal 16 Juni secara keseluruhannya di distribusi asing ya, ini asingnya keluarnya lumayan banyak, yang nampung cuman BK aja itu pun 18,5 M, nggak sebanyak asing keluar. KZ net sell 79 M, BB, RX, AG, AK, YU versi asing net sell, dan yang nampung lokal ya. Yang nampung itu lokal. Sebagian retail nampung di saham BBCA, XL, EP, NI. Ya mungkin untuk besok buat teman-teman yang hari ini udah masuk. Kalau misal merah untuk BBCA, tunggu aja di support 8775 ya. Jangan buru-buru entry. Ini area support kuatnya untuk saham BBCA. Semoga aja minggu ini masih bisa bertahan di atas 8775. Dan kalau mau entry sih juga disclaimer ya, kalau mau nyicil-nyicil, kalau mau taking profit mungkin kalau bisa rebound naik, target price-nya di 9.250 untuk saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Hari ini Bank BRI juga merah, minus 0,25%, nggak terlalu dalam sih ya. Tadi open gap bawah untuk saham BBRI di awal market dibuka merah dulu. Untuk candlenya sih kecil, jadi volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 16, asingnya sih masuk ya, walaupun cuma 34 M, tapi net buy hari ini. Kalau kita lihat lebih detail, Bank BRI hari ini tanggal 16 Juni secara keseluruhannya asing ya, yang masuk sama yang keluar nggak terlalu beda jauh ya, tapi lebih banyakan masuk 34 M-an. Yang keluar ada KZ 70 M, kemudian TP Netzel 57 M, AG Netzel 15 M-an, dan yang masuk ada PK, YU, CC, ZP. Untuk lokalnya sendiri, retail kita cek untuk pergerakan retail hari ini masuk di BBRI XL net B6 M-an, TP, YP masuk ya, XL juga masuk, jadi aslinya masuk. Ya untuk besok sih untuk saham BBRI ya mungkin lihat IHSG-nya gimana ya. Kalau IHSG misal merah ya tunggu aja di area supportnya 3880, masih di level ini untuk support kuatnya BBRI. Semoga aja nggak jebol untuk minggu ini ya. Ini supportnya dan resistennya lumayan tinggi sih di 4200. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri nggak terlalu ramai ya, sepi, harga sahamnya juga di area sini-sini aja. Hari ini asingnya tadi masuk ya, tapi nggak terlalu banyak untuk sekelas Bank Mandiri. Hari ini net buy 94 M dan nilai transaksinya cuma 300-an M ya, jadi nggak ramai. Ya kalau besok ramai asing masuk ya mudah-mudahan ribuan naik. BMRI hari ini tanggal 16 yang masuk ada ZP BKRX ya, dan mereka asing ya, ZP BKRX-nya versi asing, ZP BKRX-nya versi asing di Forex, dan yang keluar lokalnya jualan ternyata ya. Retail keluar hari ini di saham Bank Mandiri, jadi semoga aja besok IHSG-nya bisa hijau di awal market, jadi ada potensi Bank Mandiri rebound naik ya.
Dan kalau naik, resistnya masih di 5250, 5275 sih, masih di area sini. Jadi pantau aja level ini mungkin untuk saham Bank Mandiri buat teman-teman yang mau swing atau trading di saham Bank Mandiri. Kalau tadi udah ambil posisi di bawah atau misal besok mau entry ya di sini target plus terdekannya di 5275. Agak nanggung ya, soalnya ya cuman berapa persen kalau misal entry 2,4 ya untuk saham Bank Mandiri. Agak nanggung lah, tapi disclaimer kalau mau entry ya. Pak, mungkin buat patokan aja kalau bisa break di atas 5275 besok itu ngejar lagi 5.500. Itu untuk saham Bank Mandiri ya, kembali lagi disclaimer, supportnya di 5.000. 5.000 masih di 5.025 sih untuk support Bank Mandiri. Itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI ini yang paling banyak dibeli oleh asing hari ini dan harga sahamnya malah minus ya, heran ini. Kok bisa agak lain hari ini ya untuk BBNI padahal asingnya masuk cukup banyak loh. Ya, BBNI netbuy 205M. Siapa yang distribusi? Kenapa bisa minus dalam banget? Ini beneran minus 3% untuk BBNI. Padahal asingnya masuk ini agak nggak seperti biasanya ya. Mungkin itu malah kesempatan buat teman-teman yang mau entry besok ya, bisa pantau untuk BBNI karena hari ini asing masuk cukup banyak. RX ya, RX akumulasi 127M, kemudian YU akumulasi 63M, AK netbuy 12M-an. Dan hitungannya yang keluar kecil, nilainya hitungan juta aja paling banyak. BK itu pun cuma 732 juta ya. Jadi hitungannya hari ini Bank BNI itu diakumulasi asing banyak. Untuk lokalnya sendiri net sell dan waduh retailnya masuk ya. Apa gara-gara retail masuk cuman segini harga sahamnya turun? Hari ini soalnya yang masuk EP, AYP, XC ya, XL, SQ, BQ ini kan broker-broker retail kemungkinan ya. Dan ini yang masuk hari ini di BBNI selain asing yang masuk banyak ya. Tapi secara keseluruhan hari ini diakumulasi asing sih untuk Bank BNI. Jadi semoga aja besok bisa rebound lagi ya. Semoga aja bisa dipantau untuk saham BBNI. Mungkin buat teman-teman yang hari ini udah entry, kalau bisa mau average down, disclaimer ya. Tapi ya hati-hati aja karena hari ini banyak retail yang entry, harga sahamnya turun 3%-an lebih. Walaupun asing juga akumulasi banyak ya hari ini di saham BBNI. Ya bisa dipantau lah, mudah-mudahan besok IHSG bagus, jadi Bank BNI ada potensi naik. Kalau naik resistnya di terdekat ya di 4470. Kalau menurut saya sih kemungkinan ada potensi buat uji resistannya lagi ini di 4470. Kalaupun turun, itu malah kesempatan yang bagus mungkin yang kalau mau entry di saham BBNI karena hari ini akumulasi asing lumayan banyak. Tapi harga sahamnya malah turun 3% ya. Apa ini? Itu untuk saham Bank BNI, kalau kita lihat hari ini retail itu rata-rata belinya di harga berapa? YP di harga 4.400, XL di 4.400-an juga, 4.419, XI 4.400, harga penutupannya di 4.400-an. Jadi floating loss-nya nggak terlalu gede sebenarnya untuk retail hari ini ya. Jadi misal besok turun lagi ya disclaimer kalau mau average down ya. Kalau secara Fibonacci dalam sih supportnya ada di 4140, cuman semoga aja nggak sampai ke area sini lagi. Oke, itu untuk saham Bank BNI. Selanjutnya kita akan cek saham PGO yang hari ini malah ngegas naik ya, padahal extend. Agak lain ini untuk saham PGO ya, nggak seperti saham-saham pada umumnya. Biasanya pas extend itu turun, tapi untuk uh, Bank untuk PGO ini malah ngegas 9% loh. Jadi breakout ya. Kemarin gagal breakout, hari ini open gap bawah. Jadi di awal market itu dibuka merah dulu ya untuk PGO. Cuman selama running trade ini agak lain ya. Nggak tahu kenapa, apa alasannya kenapa bisa break di atas
resistennya bahkan 9% ke 1565 ya. Agak lain ini. Mungkin buat teman-teman yang tahu ada sentimen apa untuk PGO bisa ditulis di kolom komentar ya. Ya sebenarnya tadi udah benar dibuka merah dulu di awal market ya karena XDAT, tapi mungkin karena dividennya nggak banyak. Sebenarnya lumayan ya walaupun nggak banyak itu. Berapa toh? PGEO. Dividennya 53 rupiah. Dan XDAT-nya hari ini XDAT malah naik cukup tinggi. Lalu lihat secara valuasinya PBV 1,9, pernya 3,31. Sebenarnya nggak murah-murah banget ya. Untuk pendapatannya kuartal 1 juga nggak bagus-bagus banget. Malah turun secara tahunannya. Jadi perlu diwaspadai untuk besok. Ya mungkin buat teman-teman yang invest di PGO dan hold, itu malah kesempatan ya buat dapat capital gain sekaligus dividen. Karena ini ngegas nih agak lain untuk saham PGO ya. Untuk target price-nya kalau besok masih naik itu ada di 1680. Ini resistnya lumayan tinggi dan supportnya lumayan dalam di 1475. Ya sebenarnya di hari minggu lalu itu mencoba buat break, gagal di atas 1470 dan hari ini XDAT open ke bawah tapi habis itu naik ya. Kita lihat transaksinya gimana untuk sampai GEO hari ini. Tanggal 16 Juni ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, hitungannya ada sedikit akumulasi ya, LG, SS, AK, ya lumayan sih net buy. Market makernya CC net sell 7,3 M ya. XL masuk ini 800-an juta. Kalau kita lihat dari awal bulan ini, ya sebenarnya malah ada akumulasi banyak, tapi kok naik ya. Ya mungkin buat patokan teknikalnya aja ini untuk saham PGO. Kalau lihat hari ini sih sebenarnya nggak ada yang distribusi banyak ya, pas XD jadi aman. Ya tapi perlu diwaspadai juga sih untuk saham PGO kalau misal besok tiba-tiba turun ya. Kok supportnya lumayan dalam soalnya di 1470, tapi kalau naik itu resistennya di sini di 1680 70-an ya. Apakah bisa ke area resist atau enggak? Agak ragu sih, agak ragu ya. Cuman kita nggak bisa tahu. Kira-kira besok mau kemana? Hanya sekedar buat patokan aja. Biasanya ya. Kalau turun ya di sini buat patokan aja. Supaya di 1475 ya. Kalau langsung nge-HK agak beresiko. Tapi disclaimer. Soalnya ya takutnya tiba-tiba ada yang distribusi kan. Udah dapat dividen, dapat capital gain ya kita nggak bisa tahu besok gimana. Yang pasti nilainya udah lumayan tinggi sih, jadi mungkin yang punya posisi sampai KO bisa pasang antisipasi aja, trailing stop atau gimana ya, doain aja. Oke, itu untuk sampai GEO. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN yang hari ini turun dalam banget, padahal asing masuk ya. Tadi sempat naik, sempat match ya, target price-nya udah tercapai hari ini di 9.000 itu target price apa itu? Oh ini ya, kemarin mantul di area support, dijaga sideways dan naik. Tadi lumayan tinggi kenaikannya, ya sempat nyentuh resistennya mencoba buat break di atas 9.000 tapi gagal. Tapi langsung longsor turun sampai minus 7%-an, jadi volatilitasnya sangat tinggi. Dan hari ini itu RUPS ya untuk saham AMMN, ya mungkin buat teman-teman yang hari ini atau kapan sih RUPS-nya? Hari ini ya RUPS buat teman-teman yang tadi ikut. Kira-kira hasilnya apa? Soalnya saya nggak mengikuti ya, bisa ditulis di kolom komentar. Tapi kalau lihat respon market close merah, ya mungkin ada sebagian yang kecewa. Coba kita lihat untuk AMMN siapa yang distribusi, kenapa habis naik cukup tinggi, longsor dalam banget.
Ternyata yang distribusi CC AK ya, tapi ada juga yang nampung, yaitu BK versi asing. Jadi hari ini transaksinya didominasi oleh asing ya, lokalnya Netsel. Retail masuk XL, XC, PD masuk. Yang keluar untuk lokalnya CC ZP ya, versi lokal nih yang distribusi, dan untuk asingnya yang distribusi ada CC versi asing Netsel 485M, kemudian AK ini Netsel 211M, kemudian yang nampung BK cukup banyak sih, 500-an M ya, jadi ada yang nampung. Untuk AMMN di root-nya mundur loh, padahal untuk menjelang RUPS itu direktur utamanya mundur. Sentimen apa ini untuk sama AMMN? Mungkin buat teman-teman yang tadi ikut RUPS bisa ditulis di kolom komentar ya, tapi kalau lihat teknikalnya sih nggak bagus. Teknikal hari ini nggak bagus, soalnya tadi udah naik lumayan tinggi, tapi habis itu langsung dibanding turun sampai minus 7%-an. Sellernya cukup kuat, dan untuk besok hati-hati aja kalau merah, supportnya lumayan dalam di sini, di 6850. Mungkin ketika mendekati area support ya, kalau misal besok masih turun, masih merah, tunggu aja di area supportnya ini kalau mau entry. Tapi disclaimer. Oke, itu untuk saham AMMN. Selanjutnya kita akan cek saham Antam ya. Hari ini untuk Antam koreksi 0,61%, padahal harga emasnya naik. Ya bukannya naik ya, hari ini koreksi harga emas, cuman secara historinya masih cukup tinggi ya. Soalnya kemarin itu ketika hari Jumatnya itu naik lumayan tinggi. Hari ini untuk Antam supportnya masih di sini di 3130 ya. Jadi selama nggak jebol aja, mudah-mudahan trennya masih aman. Kalau kita lihat, yang perlu diwaspadai sih ini ya. Ya ini asingnya jualan itu perlu diwaspadai, dan banyak retail yang masuk. Ya walaupun katanya emas naik, Antam naik, cuman ya tetap kalau retailnya masuk ya turun harga sahamnya. Karena yang naikin itu bukan harga emas ya, yang naikin itu ya yang punya dana banyak dan asing itu biasanya. Sejauh ini yang naikin saham Antam karena asing ya, karena kita sering ikuti. Dan kalau asingnya jualan seperti hari ini, ZPBK, walaupun nggak banyak ini jualannya, hitungannya koreksi. Dan yang nampung apalagi retail ya, YP, PD, XL ya, XI, CCOD ya. Jadi untuk besok sih hati-hati aja kalau misal Antam merah ya, supportnya balik lagi di 3130. Ya, maksudnya jangan buru-buru buat average down gitu aja kalau merah, tapi kembali lagi disclaimer ya. Hari ini asingnya sebagian keluar, tapi hitungannya belum banyak, belum ya, bukan nggak banyak tapi belum. Nggak tahu kalau besok tiba-tiba distribusi lagi kan. Jadi ya mungkin buat patokan teknikalnya aja, support kuatnya masih di 3130, semoga nggak jebol. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham BRMS yang hari ini dijual oleh asing ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin ketika gagal break di resistennya udah cukup, profitnya diamankan, nggak serakah ya aman hari ini ya, turun 8% lebih soalnya. Jadi untuk besok sih kalau melihat distribusi asing yang banyak ya, mending wait and see aja dulu ya, mending wait and see aja dulu. Hari ini BRMS soalnya paling banyak dijual oleh asing dan harga sahamnya turun cukup dalam juga. Yang keluar untuk asingnya ada AK Netsel 194M, kemudian BK Netsel 95M, BB ini versi asing juga keluar 21,3M. Yang nampung untuk asingnya ada ZP, CC ya, cuman nggak sebanyak asing jualan. Hari ini secara keseluruhan didistribusi oleh asing dan yang nampung lokal. YP, XL, NI ya, sebagian retail nampung. Jadi untuk besok sih mending wait and see aja dulu, atau lihat ya apakah bisa break
di atas 458 atau enggak. Kalau bisa break di atas 458, mungkin buat teman-teman yang kemarin udah taking profit di resist, kalau mau entry lagi disclaimer untuk swing. Ya semoga aja bisa mantul naik. Kalau bisa break out lagi di atas 458, tapi kalau malah merah ya wait and see aja. Ya, tapi disclaimer juga kalau mau nyicil ya, tapi kalau lihat transaksi hari ini di distribusi asing cukup banyak sih agak was-was. Mungkin buat patokan 456, 458 ini aja dulu. Kalau merah tunggu di 418. Oke, itu untuk saham BRMS ya. Selanjutnya kita coba cek saham Toba. Hari ini gimana naik ya. Breakout agak di luar, cukup tinggi sih. Agak di luar prediksi bisa naik setinggi ini ya. Saya kira hari ini akan koreksi dulu, ternyata malah langsung dibuka hijau tadi pagi. Langsung open di resist 855, kemudian naik, bahkan sempat ke 940, tapi habis itu turun dan close di 890 ya, masih ditutup surplus 7%-an ini. Kalau mau entry agak kalau nggak terbiasa agak takut ya, soalnya udah di pucuk. Tapi apakah masih ada potensi naik? Coba kita lihat untuk saham Toba. Toba hari ini tanggal 16 Mei di XL loh, masuk 19M. Sebenarnya yang masuk ini broker-broker ini XL, XI ya, MG, tapi nggak tahu ini retail atau enggak, soalnya nilai transaksinya cukup gede, 89M, dan net pay 19M, cukup banyak. Frekuensi transaksinya juga cukup banyak ya, XL 18.000 dan ratusan. CC juga cukup banyak, jadi ya market makernya ini CC, XL. CC-nya net sale 200-an juta, jadi cenderung scalping. Agak beresiko sih sebenarnya, tapi disclaimer ya, kalau untuk scalping aja. Kalau untuk swing investasi beresiko. Antisipasinya ini kalau jebol di bawah 855 ya. Atau yang udah floating profit ya, antisipasinya ini kalau jebol di bawah 855 perlu hati-hati. Oke, itu untuk saham Toba ya. Kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham ENRG. ENRG hari ini cukup menarik karena naiknya tinggi banget ya. 18%. Dari kemarin tuh sering open gap atas ternyata terus untuk saham ENRG. Kalau kita cari target price-nya kira-kira ke mana untuk saham ENRG? Kalau pakai Fibonacci bisa ke 400-an, 412, dan kalau kita lihat history ya 400-an itu area harga tertingginya waktu itu pas bulan-bulan November ya. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau masih digoreng bisa ke 400-an ya. Mungkin buat teman-teman yang mau scalping follow trend di saham energi ya, di sini buat patokan supaya terdekat di 312. Kalau misal bisa break naik lumayan tinggi, kalau misal besok koreksi turun ya, kalau ada yang jaga harga di 310, 312 itu malah kesempatan yang bagus mungkin kalau mau entry ya. Kalau kita lihat untuk transaksinya, ENRG hari ini tanggal 16 diakumulasi, masih diakumulasi ya. Akan naik, masuk cukup banyak 21M dan akannya versi asing. Kemudian untuk lokalnya ada XL, IF, FZ, XI yang masuk ya. Sebenarnya sebagai retail masuk hari ini. Cuman agak beda ya, ini XL transaksinya di saham ENRG sama Toba. Mungkin bisa jadi bukan retail. Karena dananya gede ya. 77M dan net pay 16M-an. Dan frekuensinya 20. Wah, cukup banyak ya. Market makernya ini XL di saham ENRG. Di Toba juga sama ya, yang mendominasi transaksi XL. XL itu Stockbit ya.
Mungkin untuk besok ya buat patokan ini aja ya. Kalau masih bisa bertahan di atas 312 ya mudah-mudahan masih bullish trennya secara teknikal ya. Misal turun koreksi dari support itu malah kesempatan kalau misal minat entry, dan kalau jebol di bawah ini ya kalau mau cari aman antisipasi aja, jadi resikonya nggak terlalu gede ya. Oke, itu untuk saham energi. Lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Medco yang tadi sempat naik lumayan tinggi tapi gagal break di atas 1460 ya untuk saham Medco. Target price-nya ya kecapek sih hari ini, bahkan melebihi tadi jauh lebih tinggi. Sempat ke 1540 cuman habis itu turun ya. Di awal market open gap atas jadi langsung open di 1455, naik tinggi kemudian turun dan nggak ada yang jaga harga di 1465. Jadi resistnya masih di sini 1465. Coba kita cek ya untuk saham Medco. Hari ini tanggal 16 Juni untuk saham Medco di distribusi LG 24M. Jadi turun karena ya ada yang distribusi LG. Kemudian DX juga distribusi 17M yang masuk AK, XL, NI, XI, PD ya. Dan untuk asingnya hari ini Netcell. Asingnya Netcell, lokalnya pun ada yang distribusi itu LG. Soalnya LG itu kalau nggak salah dari kemarin cenderung masuk sih, dan hari ini aja yang jualan lumayan banyak. Sahamnya turun. Untuk besok mungkin masih pantau sini ya, 1470, 1465. Kalau di awal market merah dulu, ya pantau 1400. Soalnya kalau menutup gap berarti paling nggak ke 1400 untuk saham Medco. Habis itu kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer sih kalau mau entry walaupun agak nanggung ya. Nanggung soalnya ya supportnya dalam banget di 1240. Tapi karena ini trennya bullish ya, jadi kalau ada tanda-tanda buat pullback naik, disclaimer kalau mau masuk. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi ya. Hari ini koreksi lumayan 3%-an ya. Ke level 128, ini lebih dekat ke support. Untuk supportnya masih di 126. Jadi untuk besok pantau aja 126. Moga nggak jebol ya. Kalau misalnya besok merah dan ada yang jaga harga di area 126, nah itu disclaimer kalau mau masuk. Resistnya masih di 138, tadi sempat naik mendekati resist tapi gagal, bukan gagal sih, belum sempat nyentuh 138 malah turun. Kalau lihat transaksinya hari ini Medco Bumi ya, Medco tadi udah kita cek. Hari ini untuk Bumi tanggal 16 Juni. XL, YPPD ini yang masuk. XI juga masuk ya, broker-broker retail hari ini masuk. Dan yang keluar LG lagi. LG keluar turun ya. Bukan cuma di Bumi, di Medco juga. Hari ini untuk Bumi di distribusi asing, asingnya Netcell, CC, DX, BK versi asing Netcell, untuk lokalnya NetPay, dan cukup banyak broker retail yang masuk. Untuk besok sih untuk saham Bumi ya, kayaknya pantau ini sih. Mungkin kalau di awal market merah tunggu aja di 126. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, disclaimer kalau mau masuk. Tapi jebol di bawah itu ya antisipasi aja kalau mau diantisipasi. Oke, itu untuk saham Bumi ya, dan ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.